Slogan saya adalah cara pelan namun pasti untuk kaya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ada beberapa yang raise hand. Kita akan coba saja mulai dari Pak SH Trio. Halo Pak. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Saya ingin tanyain Pak. Dari ini Pak, dari stok yang ada dalam portofolio Bapak yang bakal jadi legacy stock yang untuk 15 tahun yang akan datang, apa aja ya Pak ya? Atau emang kalau misalnya profit, itu di-change ke yang lain atau gimana ya Pak ya? Oke. Yang bakal jadi legacy stock yang bakal dipegang terus gitu untuk 15 atau 20 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, silakan Pak. Ya, yang kedua, bijaknya untuk pakai GTC 6% per hari Pak. Karena di IHSG yang kemarin 3.900 kan Pak, itu let's say bilang sahamnya Pak BBRI itu nggak harganya nggak terdiskon sampai dengan harga yang sekarang. Bijakkah kalau misalnya kita gunain, dia kan terus itu ya Pak ya, misalnya kadang-kadang dia per hari itu turunnya cuma 4%, kadang-kadang dia 6%. Kalau kita pasang GTC aja gitu Pak, jadi kita nggak harus kontrol di hari berikutnya, jadi udah bisa dapat harga yang terdiskon gitu Pak. Karena kita nggak bisa predict market kan Pak. GTC itu apa Pak singkatannya Pak? Sorry. Oh, ini Pak, yang apa? Yang belinya bisa sampai sebulan lagi Pak. Jadi pasang harga. Oke. Auto order ya? Ya, auto order. Kalau di Indo Premier namanya GTC Pak. Oke. Kalau kayak gitu bijak nggak Pak? Soalnya kita tahu kalau sahamnya bagus, tapi di IHSG yang 3.900 kemarin dia nggak ini Pak, harganya masih cuma di situ-situ aja, dia di sideways. Pas sekarang IHSG 4.500 dia udah anjlok gitu Pak. Tapi bagus gitu Pak, harganya udah terdiskon kan. Itu bijak nggak Pak? Atau tunggu lagi sampai dia di berapa gitu ya Pak? Karena takutnya kayak yang pas 3.900 kemarin masih prediknya mungkin bakalan turun lagi, ternyata nggak turun kan Pak, malahan naik kan. Itu gimana ya Pak bagusnya? Oke, pertanyaan pertama, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya legacy stock ya. Jadi legacy stock ini ada beberapa istilah. Istilah legacy stock ini adalah saham-saham yang akan menjadi portfolio utama kita, di mana kita akan menyimpan saham ini tuh untuk nyaris dibilang forever. Misalnya kalau kita lihat di portfolionya Warren Buffett, ada beberapa saham seperti Coca-Cola, atau mungkin American Express yang akan disimpan terus. Kalau saya sendiri, menurut saya perusahaan yang bisa menjadi legacy stock adalah perusahaan-perusahaan blue chip, mungkin kalau di indeks itu yang market cap-nya top 10 atau top 20 mungkin ya. Karena, dan juga yang market leader, karena perusahaan-perusahaan ini memang terkenal sebagai perusahaan yang tahan banting. Itu menurut saya yang bisa jadi legacy stock. Kalau saham-saham yang second liner, itu cukup riskan kalau seandainya kita hold forever, karena apalagi mereka itu misalnya bukan market leader, ataupun market cap-nya kecil, ataupun earning-nya mungkin tidak stabil, kita sangat susah untuk hold forever. Nah, kalau mau jujur sebenarnya strategi investasi buy and hold forever itu hanya berlaku sebenarnya ya, kalau saya teliti, untuk strategi investasi reksadana indeks. Itu yang kita cocok investasi di buy and hold. Kalau saham, di ajaran value investing, setahu saya, itu menyarankan agar ketika harga sahamnya itu mulai di harga normal atau overvalued, itu kita harus kurangi atau bahkan jual. Itu kalau yang sepengetahuan saya yang saya baca di beberapa literatur. Kenapa kok akhirnya beberapa value investor itu buy and hold forever? Karena perusahaan tersebut setiap tahunnya meningkat value-nya. Caranya perusahaan meningkatkan value bagaimana? Dengan cara dia itu memiliki laba, sebagian dibagikan sebagai dividen, kemudian sebagian lagi ditahan, kemudian mereka itu berekspansi sehingga menghasilkan peningkatan laba. Sehingga value-nya itu meningkat. Ketika value-nya meningkat, tapi harganya masih belum sampai value, maka kita tidak bisa katakan kalau itu merupakan hal yang baik kalau kita jual. Kecuali kalau kita menemukan peluang baru di saham lain yang lebih bagus dan lebih berkualitas daripada saham yang kita miliki sebelumnya, cuman diskonnya lebih banyak. Mungkin kita bisa dalam tanda petik switch. Tapi itu sangat personal ya, tiap-tiap orang punya strategi yang berbeda-beda. Untuk GTC sendiri, saya sendiri memang tidak pernah memakai fitur itu. Di Mirai saya, automatic book order ya.
Kadang-kadang kalau saya kebetulan lihat harga saham dan harga sahamnya itu masuk di margin of safety yang saya tetapkan, diskon misal 30%, ya saya beli. Tapi harusnya sih nggak masalah ya, memakai fitur GTC. Hmm. Itu kalau menurut saya. Apakah menjawab Pak Hmm. S. Hatrio? Oh ya. Ini Pak mau nanya, yang kalau di bank kecil yang Bapak maksud tadi itu apa? Victory sama BTPS ya Pak? Victoria sama BTPN, itu untuk tabungan, bukan saham ya Pak ya? Oh, maksudnya yang invest yang itu Pak, depositonya yang kata Bapak yang di Excel tadi yang Tabungan. 7%. Oh, Oh, kalau itu yang bukan deposito ya Pak ya? bukan, kalau yang 7% itu Sukor Invest, Money Market Fund, reksadana pasar uang. Yang tadi saya bilang Hmm. Victoria sama BTPN itu, Genius BTPN itu adalah tabungan yang memiliki bunga yang besar. Kurang lebih Tapi kalau seperti itu. buat deposito nggak ini apa ya, nggak bagus buat ini apa ya. Maksudnya kalau dari dana kita aman nggak Pak? Kalau misalnya buat bank kecil yang, kalau bank gede kan palingan cuma setelah dipotong pajak palingan cuma 5% ya Pak ya. Iya, Kayak BRI atau BCA. iya, jadi kalau bank kecil pasti ya Pak ya ada resiko. Resikonya adalah bank kecil itu kolaps dan akhirnya harus ada proses untuk likuidasi. Selama memang depository dijamin dengan LPS, oleh LPS, harusnya sih nggak masalah. Jadi memang kalau misalnya mau aman, yang nggak perlu harus melewati fase likuidasi atau fase pencairan LPS, ya investnya memang di deposito bank buku 4, yang deposito besar. Itu kalau menurut saya. Hmm. Ini Pak, satu lagi Pak, yang tadi Hmm, Bapak kan udah langsung ini Pak, yang properti sama emas itu nggak masuk dalam watchlist Bapak buat investasi apa ya? Yang hmm, alasannya kenapa Pak ya? Soalnya gara-gara COVID sekarang ini kan harga properti kan jauh sangat terdiskon ya Pak ya. Teman-teman saya yang di oke. bank juga banyak yang nawarin di apa, lokasi-lokasi yang bagus, tapi harganya tuh jauh dari harga wajarnya gitu kan Pak. Itu kalau dari pendapat Bapak sendiri alasannya kenapa Pak? Yang dua itu nggak masuk watchlist Bapak? Oke, pertama kalau emas, saya bukan fansnya emas, jadi emas itu menurut saya ya bukan investasi yang produktif. Maksudnya produktif itu tidak memberikan cash flow, tidak memberikan dividen, tidak memberikan bunga. Emas itu ya satu bongkah emas itu aja. Jadi istilahnya kita kalau invest emas 1 kilo, 20 tahun lagi tetap 1 kilo. Kita nggak mungkin bisa menyewakan emas. Kita nggak mungkin membuat emas itu bekerja sehingga menghasilkan modal ke kita. Itu yang pertama. Bukan berarti emas itu investasi yang jelek. Emas itu investasi yang bagus ketika terjadi berbagai macam gejolak di mana mungkin mata uang kita atau mata uang dari negara dunia itu pada kolaps atau pada turun. Emas itu yang menjadi pegangan. Cuman emas itu bisa jadi naik, bisa jadi turun, karena itu memang saya juga nggak bisa memberikan garansi ketika 10 tahun lagi apakah nilai emas akan kenaikannya sama seperti 2 tahun ini. Nah, di Indonesia kenapa kok emas itu naik? Karena satu, selain tadi dari fluktuasi harga emas sendiri, yang kedua, emas itu kan dalam dolar, sedangkan rupiah kita kan melemah. Jadi makanya emas itu bisa dibilang setengahnya itu juga istilahnya ada exposure ke dolar juga. Itu kalau menurut saya untuk emas. Kemudian untuk properti, satu, properti itu kalau mau dibeli pakai cash keras itu agak susah karena kita harus punya modal yang besar. Modal saya pada waktu awal investasi tidak sebesar itu. Yang kedua, harus KPR kan, kalau seandainya tidak punya dana kan. KPR berarti kan kita dalam tanda petik berutang lagi. Dan kita harus punya skill untuk bisa memanfaatkan properti. Dan harus juga punya kerjaan ekstra. Misalnya, kita harus memasarkan properti kita, menjual, terus mungkin kita harus berurusan dengan customer pembeli properti kita, ketika mereka ada keluhan kita harus layani, setelah itu kita juga harus maintenance, dan sebagainya. Itu lebih ribet kalau menurut saya. Ya kalau memang dirasa punya skill yang bagus untuk membeli properti ya silakan, karena properti itu beda lagi prinsipnya. Kalau properti itu prinsipnya adalah lokasi, lokasi, lokasi. Nah, kalau dirasa memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola properti ya silakan saja. Nggak masalah, properti merupakan investasi yang bagus kok di Indonesia. Itu kalau menurut saya. Dan yang kedua, resiko dari properti adalah tidak liquid. Jadi tidak liquid itu kita mau jual dalam waktu 1 hari, butuh dana, cairkan, susah. Tapi kalau saham, meskipun kita rugi pun mau kita jual, dalam 1 detik, 10 detik, kalau sahamnya liquid, bisa kita cairkan semua. Itu kalau dari saya, Pak. Baik SH Pak, Trio. terima kasih Pak Dodi. Oke, lanjut ke Pak Dini. Silakan, Pak. Oh ya, congrats ya, Pak ya, pemenang giveaway.
10K. Ya. Selamat malam Pak Dodi, terima kasih Malam. untuk giveaway-nya. Ya, Saya Pak mau tanya ada lebih terkait kepada Excel sheet yang Bapak share-kan, mungkin sepertinya di sheet yang nilai relatif ya. Itu saya heran, mungkin agak bingung, mengapa Bapak untuk PIR itu lebih mengambil yang TTM, trailing 12 month, tapi untuk BEV itu diambil quarterly-nya. Oke. Itu satu. Maksimal berapa pertanyaannya Pak? Terserah Pak, 3 lah, 3 dulu, biar gantian. Oke, 3 Pak ya. Uh-uh. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua itu di video Bapak kan contohkan emiten itu BBRI, BBCA. Itu menggunakan laporan keuangan tahunan yang tahunan punya, artinya kuartal keempat. Berarti kalau misalkan saya ingin menghitung dari laporan keuangan yang kuartal 1, seperti contoh KLBF, itu kan dia launching itu yang kuartal 1. Artinya ketika saya perhitungan net profit per lembarnya harus saya setahunkan dulu atau gimana Pak? Soalnya kalau enggak, kayaknya hasilnya agak ngawur gitu. Oke. Saya coba jawab 1 sama 2, nanti pertanyaan ketiga setelah ini ya. Yang pertama, kalau seandainya untuk laporan laba rugi, kita harus memang setahunkan. Metode untuk menyetahunkan itu ada 2, bisa pakai trailing 12 month, atau kita annualize-kan. Jadi kalau seandainya quarter 1, kita kalikan 4, quarter 2 kita kalikan 2, quarter 3 kita kalikan 4/3. Nah, saya lebih suka pakai trailing 12 month. Tapi untuk balance sheet, karena balance sheet ini merupakan kayak semacam potret dari neraca kita tidak perlu pakai trailing 12 month, karena pada saat ini, ya inilah balance sheet kita. Cash kita ya pada saat ini, kalau seandainya 100 juta, ya saat ini 100 juta. Perkara di masa lampau itu ada 400 juta, itu adalah masa lampau. Itu kalau balance sheet. Jadi balance sheet itu tidak perlu disetahunkan. Kenapa kalau laporan laba rugi harus kita setahunkan? Karena kalau kita cuma pakai kuartalan saja, kalau kita hitung ROE, return on equity, jadinya kecil. Padahal kan patokan dari return itu kan dalam 1 tahun. Nah, sehingga untuk laporan laba rugi, ya kita harus setahunkan dan 2 metode tadi. Metode pertama ya TTM, trailing 12 month. Metode kedua kita pakai annualize-kan istilahnya ya. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Kalau pakai Bank BRI tadi, kuarter 1, bisa kita kalikan 4, atau kalau saya favoritnya pakai TTM. Kenapa kok saya favorit pakai TTM? Ada beberapa bisnis yang seasonal. Kalau kita lihat ya, Matahari itu biasanya ada kuartal-kuartal tertentu, di mana penghasilannya dia itu lebih tinggi ya ketika Lebaran. Sayangnya pada tahun ini harusnya Matahari Mall labanya kan jatuh habis-habisan ya, karena banyak yang tutup. Tapi kalau seandainya buka, mereka labanya akan paling besar itu di kuartal kedua pada saat mendekati Lebaran, karena banyak orang yang beli baju baru, barang-barang baru, dan seterusnya. Sehingga saya lebih suka pakai TTM. Kemudian perusahaan konstruksi, biasanya di kuartal keempat, itu yang biasanya lebih tinggi. Karena mereka itu kan sistemnya kan by progress, revenue dan labanya itu kan by progress. Jadi selain mungkin di kuartal keempat mereka mulai kejar tayang dan seterusnya. Juga Astra Grafia, kalau Bapak lihat, kuartal 1, 2, 3, 4-nya itu nggak karu-karuan. Jadi saya suka pakai TTM, Pak. Oh gitu. Ya, untuk yang PR tadi menjawab. Tapi yang menjadi bingung nanti kan di net profit per lembar itu kan, kalau saya menggunakan kuartal 1, dia kan, maksud saya yang C10, Pak. Itu berarti kalau misalnya saya menggunakan laporan keuangan kuartal 1, berarti kan dia net profit per lembar itu berdasarkan yang kuartal 1 itu doang. Ekuitasnya harus diganti 2020 nih, Pak. Oh gitu. Jadi kalau seandainya ini pakai Q1, boleh pakai TTM, boleh dikalikan 4, ekuitasnya harus ganti, pakai yang Q1 2020. Q1 2020, berarti nanti net profit per lembarnya boleh saya langsung setahunkan kali 4 aja gitu Pak ya? Kali 4 atau pakai TTM. Kalau TTM susah ngitungnya, bisa dicek di Stockbit. Atau ini Pak, saya juga sering pakai ini. IDX Investor, blogspot.com. Ini saya kadang-kadang sekilas-sekilas lihat di sini. Jadi di sini misalnya saya buka ya. Ini misalnya Jaya Real Property. Dia akan menampilkan ada quarter on quarter, terus kemudian ada TTM, trailing 12 month, ada year versus year. Kita bisa tinggal ambil dari sini kalau kesulitan. Tapi saya tetap sarankan kita tetap baca laporan keuangan, karena misalnya contoh di sini ya, aset lancar. Aset lancar nggak disebutkan aset lancarnya itu apa aja, cash-nya berapa, apanya berapa. Tapi ini kalau saya mau cek cepat gitu, saya biasanya buka ini. Ini situs favorit saya, IDX Investor. Oke. blogspot.com. Oke.
Oke. Terus selanjutnya Pak, itu kan nanti di Stockbit itu ada rasio rasio yang Bapak pernah ceritakan di episode berapa saya lupa. Itu kan bisa kita compare per industri ataupun per sektor. Nah, pemahaman saya kan sektor itu kan lebih luas cakupannya. Jadi Bapak kecenderungan itu lebih ke melihat yang per industri doang atau ke sektor, maksudnya Bapak pribadi? Kalau saya lebih lihat ke ini Pak, Atau ke harusnya apa ya? sesama? Kebalik-kebalik. Misalnya kayak finansial, kan ada asuransi, ada bank kan. Nah, kalau saya lihat yang ke banknya, karena pasti asuransi sama bank pasti beda. Bank sama multifinance pasti beda. Multifinance kecenderungan harganya lebih rendah daripada bank. Oh, Karena berarti mungkin lebih ke industrinya ya? Ya, betul. Jadi Oke, saya lebih suka ngelihat industri, ya. Betul. Oke, yang lebih spesifik, Pak. Oke, satu yang terakhir Pak, singkat Pak. Jika misalkan katakan IHSG itu turun lagi lebih dalam daripada bulan Maret nanti, Bapak secara pribadi lebih prioritas ke sektor konstruksi atau ke banking, Pak? Yang top blue chip itu aja, Pak. Oh, sektor konstruksi yang blue chip. Jadi pertama, bukan, maksudnya Bapak kan expertise-nya di sektor konstruksi. Betul. Tapi Bapak pribadi kan juga ada mengkoleksi yang banking yang top Big Four. Jadi nanti kalau jika misalkan ini lebih turun lagi daripada Maret, Bapak lebih cenderung koleksi yang konstruksi atau yang ke banking yang Big Four itu? Kalau disuruh memilih, saya pasti pilihnya banking. Ya, dari market cap-nya aja kelihatan, Pak. Kalau seandainya konstruksi itu memang lebih bagus daripada banking, pasti akan ada perusahaan konstruksi yang market cap-nya tinggi. Kalau banking ini bisnis yang menurut saya ya akan tetap selalu ada, meskipun fintech itu buka, banking akan selalu bertahan dan sudah teruji resesi bertahun-tahun. Itu kalau menurut saya, sektor konstruksi itu kalau mau meningkatkan revenue itu lebih susah daripada banking. Kalau banking meningkatkan revenue, dia tinggal mengumpulkan dana murah, kemudian dia putarkan ke kredit. Kalau konstruksi, itu harus mohon-mohon sama BUMN, industri properti harus booming dulu, barusan dia bisa dapat revenue. Karena dia juga tidak bisa mencetak sendiri produknya ya. Produknya kan berupa jasa. Kalau banking, dia tinggal putarkan dana yang punya nasabah. Selama kita berasumsi perekonomian Indonesia tumbuh positif, harusnya banking akan positif. Kalau konstruksi belum tentu. Bisa tetap positif, tapi positifnya tidak, misalnya underperform dibandingkan dengan GDP, itu bisa. Jadi saya pasti pertama ya pilih banking dulu, meskipun saya expertise-nya di properti atau konstruksi. Oke, terima kasih Pak Dodi. Oke. Untuk pertanyaan nanti lanjut lain kali saja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut saja ke Pak Dav.